Hai, saya Lukas dan di video ini kita akan belajar mengenai asuransi. Sejak zaman dahulu kala, manusia telah berusaha untuk melindungi diri dan harta benda mereka dari risiko tak terduga. Nah, sebenarnya perjalanan asuransi dimulai jauh sebelum Masehi, melintasi berbagai era dan berkembang menjadi sistem yang kita kenal sekarang. Nah, pada zaman kuno, bentuk awal dari asuransi sudah ada di Mesopotamia sekitar 3000 sebelum Masehi. Pedagang pada waktu itu yang berpergian mengasuransikan barang dagangan mereka dengan membayar sejumlah uang yang akan dikembalikan jika barang mereka hilang atau rusak. Begitu pula di Yunani dan Romawi yang telah mulai mengembangkan bentuk awal dari sistem asuransi untuk melindungi kehidupan dan kekayaan mereka. Memasuki abad pertenahan, sistem asuransi mulai berkembang seiring dengan berkembangnya juga perdagangan antar negara. Asuransi kapal dan barang dagangan menjadi semakin populer, melindungi pedagang dari risiko kerugian akibat kecelakaan atau kerusakan. Namun puncak perkembangan asuransi terjadi pada era revolusi industri dengan kemajuan pesat dalam mekanisme pertanian dan perkembangan pabrik-pabrik. Kebutuhan akan asuransi semakin meningkat, kemudian inovasi baru pun bermunculan seperti asuransi kendaraan, asuransi pabrik, hingga asuransi perjalanan. Seiring berjalannya waktu, produk-produk asuransi pun semakin beragam. Kini kita mengenal asuransi kendaraan, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, bahkan asuransi gadget seperti handphone dan laptop. Tidak hanya itu, asuransi perjalanan, pesawat, dan satelit juga menjadi bagian penting dalam melindungi diri di dunia yang makin maju dan kompleks ini. Tahun 1927 di Brussel, Belgia, lahirlah sebuah konferensi penting, dan di dalam konferensi ini yang disponsori oleh International Labour Organization, membahas pentingnya perlindungan kesehatan bagi pekerja di seluruh dunia. Pada tahun 1935, sebuah momen bersejarah terjadi di Amerika Serikat ketika Presiden Franklin pada waktu itu menandatangani Social Security Act yang menjadi dasar bagi sistem santunan yang dapat diterima oleh ahli waris. Ini adalah tonggak penting dalam sejarah asuransi, yaitu membuka jalan bagi perlindungan sosial yang lebih luas bagi masyarakat. Asuransi yang kini menjadi bagian penting dari kehidupan kita memiliki perjalanan panjang di Indonesia. Sejarahnya dimulai sejak abad ke-19 dan telah berkembang pesat hingga menjadi industri yang besar dan kompleks. Perkembangan asuransi di Indonesia dimulai pada tahun 1816 dengan berdirinya perusahaan asuransi pertama, yaitu Semarang Sea. Perusahaan ini menjadi pioner bagi industri asuransi di tanah air. Tak lama setelah itu, perusahaan-perusahaan asuransi lain mulai bermunculan seperti Javasi, Arjono Veritas, dan juga ada Mercurius. Pada tahun 1912, asuransi jiwa pertama kali muncul di Indonesia dengan lahirnya Bumi Putra di Magelang. Didirikan oleh seorang guru bernama Dwi Yosewoyo, kurang lebih seperti itu pronunciation-nya, yang perusahaannya ini merupakan perusahaan asuransi yang berbentuk badan usaha bersama. Di sisi lain, asuransi non-jiwa pertama di Indonesia adalah NV Indonesia Liot. Ya, kurang lebih seperti itu bacanya, tapi kalau salah mohon maaf. Kemudian, kedua perusahaan ini menandai langkah awal yang penting dalam dunia asuransi di Indonesia. Pada tahun 1953, lahirlah perusahaan reasuransi swasta pertama di Indonesia, yakni Maskapai Reasuransi Indonesia, atau disebut juga Marein. Ini disusul oleh pendirian perusahaan reasuransi milik pemerintah, PT Reasuransi Umum Indonesia atau Indore, yang semakin memperkuat sistem asuransi di tanah air. Kemudian pada tahun 1956, sebuah momen penting dalam sejarah asuransi di Indonesia terjadi, karena di Bogor diadakan Kongres Asuransi Nasional Seluruh Indonesia, atau KANSI, yang berlangsung dari tanggal 25 hingga 30 November. Kongres ini bertujuan untuk menyatukan pendapat dan memperkuat industri asuransi dalam menghadapi tantangan perekonomian nasional pasca kolonial. Pada tahun 2002, Dewan Asuransi Indonesia berubah nama menjadi Federasi Asuransi Perasuransi Indonesia atau FAPI yang menaungi berbagai asosiasi asuransi di Indonesia seperti Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Asuransi Jaminan Sosial Indonesia, kemudian Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Dan tidak hanya itu, FAPI juga menyatukan Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia serta Asosiasi Adjuster Asuransi Indonesia atau AAAI, memperkuat sistem
dan ekosistem asuransi di Indonesia. Pada tahun 2010, FAPI kembali berubah menjadi Dewan Asuransi Indonesia atau DAI yang terus berperan penting dalam pengembangan industri asuransi di Indonesia. DAI atau DAI kini menjadi wadah bagi berbagai pemain industri asuransi yang bersatu untuk terus memajukan dunia asuransi di Indonesia. Dan dengan berbagai asosiasi serta organisasi yang ada, industri asuransi di Indonesia semakin matang dan berkembang, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia di masa depan. Asuransi atau dalam bahasa Belanda disebut verzekering dan dalam bahasa Inggris disebut insurance adalah sebuah konsep pertanggungan yang telah ada sejak lama. Dalam dunia asuransi kita mengenal dua pihak utama yang terlibat, yaitu penanggung dan tertanggung. Menurut Prof. R. Sukardono, asuransi berasal dari kata verzekeraar yang berarti penanggung, yaitu pihak yang menanggung risiko, dan verzekerde yang berarti tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada penanggung. Sedangkan menurut Prof. Jorno Projodikoro, istilah asuransi berasal dari kata asurantie dalam bahasa Belanda yang berarti penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung. Inti dari skema asuransi adalah pada pihak yang sanggup menanggung risiko untuk pihak lain yang mengalami kerugian akibat sesuatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Sebagai imbalan, pihak yang menanggung risiko ini akan menerima pembayaran berupa premi dari pihak yang dilindungi. Secara umum, asuransi dapat diartikan sebagai persiapan bersama sekelompok orang yang masing-masing menghadapi risiko kecil. Jika salah satu orang atau anggota mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama oleh seluruh anggota kelompok tersebut. Di dalam hukum Indonesia, pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD menyatakan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan ganti rugi atas kerugian, kerusakan, atau keuntungan yang hilang akibat peristiwa yang tidak pasti. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Nah, kemudian dalam perjanjian ini, pemegang polis membayar premi sebagai imbalan untuk menerima penggantian kerugian, kerusakan, atau biaya yang timbul akibat peristiwa yang tidak pasti. Selain itu, asuransi juga bisa memberikan pembayaran jika tertanggung meninggal dunia, sesuai dengan manfaat yang telah ditentukan. Asuransi adalah bentuk perlindungan dari risiko yang tak terduga. Namun, untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana asuransi bekerja, kita perlu mengenal beberapa unsur penting yang membentuk sistem ini. Unsur pertama dalam asuransi adalah pihak-pihak yang terlibat. Di dalam perjanjian asuransi, kita mengenal beberapa pihak utama, ada penanggung, ada tertanggung, dan juga pemegang polis. Penanggung dalam pasal 246 KUHD dijelaskan sebagai pihak yang mengikatkan diri kepada tertanggung untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul dari peristiwa yang tak pasti. Dalam Undang-Undang Perasuransian, istilah ini lebih luas cakupannya. Dia mencakup perusahaan asuransi umum, jiwa, serta perusahaan reasuransi. Sedangkan tertanggung adalah pihak yang menerima ganti rugi setelah membayar premi, akibat kerugian yang timbul karena peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Sedangkan pemegang polis sesuai dengan Undang-Undang Perasuransian adalah pihak yang mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan risiko bagi dirinya atau orang lain yang terlibat. Selanjutnya mari kita lihat status pihak-pihak yang terlibat. Penanggung harus berstatus sebagai badan hukum yang berbentuk perusahaan, baik itu perseroan terbatas, perseroan perusahaan perseroan atau persero, ataupun koperasi. Sedangkan tertanggung bisa memiliki status yang lebih beragam, yaitu perseorangan, kemudian persekutuan, atau badan hukum. Mereka adalah pemilik atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap benda yang diasuransikan. Objek asuransi bisa berupa benda, hak, atau kepentingan yang melekat pada benda tersebut. Bisa juga berupa sejumlah uang yang disebut dengan premi atau ganti kerugian. Tujuan utama dari objek ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang tak terduga.
Peristiwa asuransi adalah peristiwa hukum yang merupakan kesepakatan antara penanggung dan tertanggung tentang objek asuransi, serta peristiwa tidak pasti yang mengancam objek tersebut. Semua kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk tertulis yang dikenal sebagai polis. Polis ini menjadi satu-satunya bukti yang sah untuk menunjukkan bahwa asuransi telah terjadi dan menjadi dasar untuk klaim. Hubungan asuransi adalah hubungan yang timbul karena adanya persetujuan antara penanggung dan tertanggung. Persetujuan ini mengikat secara hukum, memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak, sedangkan tujuan asuransi dijelaskan dalam pasal 250 dan pasal 268 KUHD, dengan tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan hukum bagi pihak tertanggung dengan mengganti kerugian yang mungkin timbul dari peristiwa yang tak terduga. Risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan tertanggung, sementara premi adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada penanggung sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan. Selain itu, terdapat istilah FNM, yaitu peristiwa tidak pasti yang menjadi dasar dari ganti rugi. Inilah yang menjadikan asuransi sebagai alat yang mengurangi dampak dari ketidakpastian hidup. Setiap perjanjian asuransi memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Syarat-syarat ini memastikan bahwa asuransi berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan. Polis asuransi adalah dokumen resmi yang menjelaskan semua syarat, ketentuan, dan hak-hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Polis ini sangat penting sebagai bukti sah dari adanya hubungan asuransi. Di dunia asuransi, terdapat beberapa prinsip dasar yang diterapkan bahwa untuk memastikan perlindungan diberikan sesuai dengan aturan dan prinsip yang berlaku, maka ada prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh perjanjian asuransi. Prinsip pertama adalah insurable interest atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan. Ini berarti bahwa tertanggung harus memiliki hak atau kepentingan terhadap objek yang diasuransikan yang diakui oleh hukum. Kepentingan ini harus dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Prinsip ini dijelaskan dalam pasal 250 dan pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Prinsip yang kedua adalah utmost good faith atau kejujuran seutuhnya, dan di dalam prinsip ini penanggung dan tertanggung wajib untuk jujur dan terbuka. Penanggung harus memberikan informasi yang jelas mengenai syarat dan kondisi asuransi, sementara tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jujur tentang objek yang diasuransikan. Prinsip ini memastikan bahwa semua fakta, baik yang diminta ataupun tidak, diungkapkan secara lengkap dan akurat oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, prinsip indemnity atau ganti rugi. Hal ini sesuai dengan pasal 252, 253, dan 278 KUHD. Prinsip ini menyatakan bahwa pihak penanggung akan menyediakan dana untuk kompensasi untuk mengembalikan tertanggung ke posisi keuangan yang sama sebelum terjadinya peristiwa yang menyebabkan kerugian. Namun demikian, prinsip ini tidak memungkinkan tertanggung untuk mendapat keuntungan lebih dari kerugian yang dideritanya. Hanya sekedar untuk memulihkan kondisi keuangan yang sebelumnya tadi, sebelum dia rugi. Selanjutnya adalah prinsip proximate cause atau penyebab utama. Prinsip ini menyatakan bahwa penyebab langsung dari kerugian atau akibat yang ditanggung dalam asuransi harus jelas tanpa adanya intervensi faktor luar yang mempengaruhi kejadian tersebut. Dengan kata lain, penyebab utama dari kerugian harus dapat ditelusuri dan dipastikan sebagai peristiwa yang memicu kerugian tersebut. Prinsip selanjutnya adalah prinsip subrogation yang mengatur tentang pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Nah, setelah ganti rugi sepenuhnya diberikan kepada tertanggung, penanggung berhak untuk menuntut pihak lain yang menyebabkan kerugian. Nah, hal ini diatur dalam pasal 284 KUHD yang memungkinkan penanggung untuk mengambil alih hak tuntut dari tertanggung guna memperoleh penggantian dari pihak yang bertanggung jawab. Prinsip contribution adalah prinsip ketika terjadi double insurance, yaitu ketika tertanggung memiliki lebih dari satu polis asuransi untuk objek yang sama. Dalam hal ini, penanggung berhak untuk meminta kontribusi dari penanggung lain yang terlibat dalam pertanggungan tersebut. Namun,
Kewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap tertanggung tidak harus sama, meskipun jumlah ganti rugi yang diberikan akan dibagi antara para penanggung. Ketika Anda memutuskan untuk membeli asuransi, hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung mulai berlaku. Walaupun polis asuransi mungkin belum diterbitkan, hak dan kewajiban ini sudah dimulai pada saat penutupan asuransi. Penutupan asuransi secara praktis dapat dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau penandatanganan kontrak sementara yang dikenal dengan nama cover note. Pada saat ini, tertanggung juga diwajibkan untuk membayar premi sesuai dengan kesepakatan. Setelah itu, penanggung atau perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk menerbitkan polis asuransi sebagai bukti tertulis dari perjanjian tersebut. Seluruh ketentuan mengenai asuransi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan hukum. Salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang pertama kali disusun pada tahun 1838 yang mengatur berbagai jenis asuransi seperti asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi, dan asuransi jiwa. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang pengasuransian yang mengatur seluruh operasional industri asuransi di Indonesia, termasuk perusahaan asuransi yang bergerak di bidang asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Pada dasarnya, setelah penutupan asuransi, baik penanggung maupun tertanggung memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Penanggung berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam polis. Sementara tertanggung wajib membayar premi dan mematuhi ketentuan yang ada dalam perjanjian. Walaupun polis asuransi belum diterbitkan, kewajiban dan hak ini sudah berlaku ketika kontrak sementara atau cover note telah disepakati dan premi telah dibayarkan. Perlindungan asuransi dimulai sejak kesepakatan dibuat dan premi dibayarkan, memberikan rasa aman bagi tertanggung. Dengan memahami hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian asuransi, kita dapat lebih siap menghadapi segala risiko yang mungkin terjadi. Demikian video kali ini, saya Lukas. Tuhan memberkati. Bye.